Nah, udah mulai yuk. Nah, pemirsa, kali ini saya sudah bersama dengan aktor atau pelawak-pelawak senior dengan Sri Mulat. Di sini ada Bapak Ribut, Bapak Polo, Bapak Kadir, dan Bapak Tesi. Nah, saya jangan dipanggil Bapak ya. Oh, apa dong Pak? Om harusnya. Opa. Opa. Ada Opa Polo juga. Ada Opa Polo juga di sini. Ya, apa kabar nih Pak? Kabar baik. Baik. Alhamdulillah. Sepertinya kita selalu lihat Bapak sehat karena masih suka bercanda. Iya, masih awet segar, muda. masih awet muda Yang sekali. gembira adalah Oba. Bener banget. Pak, kita mau tanya-tanya sedikit nih ya Pak ya. Boleh, banyak juga nggak apa-apa. Oke. Tadi kan kita dengar nih Pak, Sri Mulat ini disebut sebagai sesepuhnya Partai Bulan Bintang. Betul. Kalau boleh tahu nih, memang Sri Mulat ini anggota PBB atau hanya mendukung acara ini aja nih? Siapa nih yang jawab? Saya? Boleh. Jadi begini, kami berempat ini sebetulnya kapasitas kita lebih kepada menghibur. Tapi karena on the spot kami ini didaulat sebagai sesepuh, maka pada penyampaian saya pada saat ada Pak Jokowi, ada Pak Ketum, Pak Yusril, kami sampaikan bahwa kami disebut sesepuh adalah hal yang layak karena memang ketika kami datang sudah dalam keadaan yang pada sepuh-sepuh. Ya, itu yang pertama. Karena apa? Untuk menjadi sesepuh dalam sebuah partai atau komunitas atau organisasi apapun itu kan harus melalui jenjang kader. Sedangkan kami ini tidak pernah menjadi bagian dari kader Partai Bulan Bintang. Tapi udah tua. Tapi nggak apa-apa, ya kan? Apapun keterlibatan kami karena kapasitas kami menghibur, ya kami mau disebut sebagai sesepuh, mau disebut sebagai anak-anak Partai Bulan Bintang, nggak masalah. Tapi basicnya nih kan Bapak setelah melihat sedikit banyak tentang Partai Bulan Bintang, Bapak mendukung penuh nggak partai ini? Maksud aku Sangat. Saya sangat apalagi mendukung. kan Pak, tadi kan kita dengar sendiri ya Pak Jokowi mendukung Pak Yusril untuk menyalonkan diri sebagai cawapres. Cawapres. Sangat mendukung karena seiring berjalannya waktu Prof Yusril ini sudah sudah malang melintang, sudah matang ya sebagai jadi menteri sudah pernah. Ya, jadi menteri sudah pernah, bahkan dulu dicalonkan sebagai calon tunggal di negara ini, walaupun akhirnya beliau mundur dengan legowo demi kepentingan bersama. Ya, itu kan membuktikan bahwa kapasitas Profesor Yusril memang sudah layak untuk ditempatkan sebagai pimpinan, ya, bukan hanya partai tapi mungkin juga memimpin bangsa ini, ya, bisa menjadi presiden, mungkin juga paling tidak menjadi wakil presiden. Benar banget. Pak, dari sekian banyak partai yang ada nih, kenapa sih memilih mendukung Partai Bulan Bintang? Itu mungkin lebih selain lebih kepada sejarah dari yang kita pahami, dari yang pernah kita ikuti. Beliau kan memang cikal bakal dari Partai Bulan Bintang. Ya, selain pendiri juga di Partai Bulan Bintang, memang mungkin secara apa ya? Secara sejarah ya Pak Ribut ya. Beliau adalah keluarga besar Mas Yumi. Mas Yumi induk daripada Partai Bulan Bintang. Benar. Dia keluarga Mas Yumi ya. Nah, saya mau dikit-dikit tanya nih Pak tentang Sri Mulatnya sendiri. Mau ada proyekan terbaru nggak sih Pak? Nah ini. Nah, Pak Ribut Boleh, bisa Pak jawab. Ribut. Coba Pak Tapi dijawab. ini sutradara Sri Mulat juga dulunya. Ini yang bisa jawab Pak. Soalnya kan kita nih generasi muda kayak Mbak Dia ini kan masih terlalu muda ya. Iya. Tadi sampai kalau yang ini bapak siapa ya namanya? Oh, iya. Gitu karena mungkin bukan generasinya. Iya, kan, benar, belum benar, pernah lihat benar. lagi gitu. Kalau saya dulu ngikutin banget. Ngikutin banget. Mulai dari Nonton zaman ya? dibuang dilemparin rokok itu yang cara ininya. Iya. Itu rokoknya. Kita pernah dilemparin bunga sama popotnya. Pak Ribut ini pernah dimintai bantuan untuk jadi sutradara di Sri Mulat dulu ya Pak Ribut ya. Tapi di Indosiar dulu ya. Oh Pak Ribut barangkali bisa jelaskan
Tanya aja dulu sama Iya. Pak Ribut. Ya kalau bicara ada proyekan kan kita bicara sekarang itu bicara industri ya. Iya. Jadi kalau bicara industri pasti bicara tren. Iya, Nah, benar. memang sekarang ini trennya belum ke sana mungkin ya. Cuma bahwasannya Srimulat apakah mungkin bisa jadi kemungkinan bisa saja terjadi karena kan berputar kalau Iya, sini. benar-benar. Nah untuk saat ini memang belum. Jadi rekan-rekan ini jadi freelance lah. Mungkin nggak misalnya kayak Pak Desi gitu untuk ngerubah pola komedinya yang kayak kalau sekarang kan lagi zamannya stand up komedi tuh kayak gitu. Pola komedinya gitu maksudnya mau perbarui mungkin jadi stand up komedi Gimana gitu. Mas Desi? Tolong dijawab. Kemungkinan nggak maksudnya gitu mau mengikuti zaman yang sekarang. Kalau mau mengikuti sih ya kita harus mengakuin era-era sekarang itu pelawak sekarang pelawak muda khususnya ya mereka pengetahuannya luas ya dan kebanyakan sekarang pelawak yang stand up comedy itu kan kebanyakan bukan anak-anak SMP SMA Anak perguruan anak tinggi. perguruan tinggi semua. Nah, kalau kita kan otodidak begitu. Tapi kita harus mengakui juga bahwa komedi sekarang itu lebih hebat lah. Kita juga harus mengakui dan kita mau belajar sama mereka. Tapi Srimulat nggak bisa disamakan sama stand-up comedy, nggak bisa. Iya, benar. Beda alurnya. Beda alur benar. Kalau stand-up comedy itu ada skripnya, tapi kalau Srimulat itu nggak ada skrip. Jadi kita ketemu sampai jadi istri saya, Mas Polo jadi pembantu, ya ada ketemu di situ. Oh iya. Yang ngelucunya cari masing-masing. Cuman kita pemain ikut alur cerita. Itu dalam cerita. Ya itu saja. Jadi lebih ke improvisasi. Ya, spontanitas. Ya, kalau bicara tentang bekal atau materinya teman-teman Srimulat ya sejauh apa yang ada saat itu atau mungkin saat ini yang mereka dapat dari pengetahuan mungkin bisa lewat info-info Iya, medsos, ya kan? Iya, benar. Tapi masih banyak juga loh Pak yang ngarep Srimulat itu eksis lagi karena kan Iya. apalagi kayak papa saya, mama saya masih Ya. Ya. Kita tunggu ya Pak ya nanti karya-karya terbarunya. Monggo, Mudah-mudahan siap. ada pada Ya. kesempatnya. Iya. Oke, Pak terakhir nih, apa sih harapannya untuk pemimpin yang akan terpilih nanti di 2024 nanti? Pemimpin yang kita harapkan untuk 2024 pastinya pemimpin yang bisa mengayomi, yang bisa memimpin, yang bisa melindungi dan betul-betul bisa menjadi corong aspirasi rakyat. Itu yang paling utama, ya kan? Karena kalau kita tidak ada pimpinan, kita juga akan menjadi rakyat jelata aja. Iya. Tapi ketika kita punya pimpinan yang memang mumpuni, ya kan, layak untuk kita jadikan sebagai seorang pemimpin, ya itulah harapannya. Benar sih. Kalau Pak Ribut sendiri gimana harapannya? Ya mungkin sederhana sekali ya kalau kita berharap punya pemimpin yang amanah. Seperti yang bilang Mas Polo tadi, amanah itu artinya ya memang dia kan pemimpin itu kan harus memberikan kesejahteraan rakyatnya, ya kan? Iya. Ibaratnya sarpin bukan bang sarpin yang bagus yang merah warnanya. Pemimpin bukan sembarang pemimpin yang bagus, pemimpin yang selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Itu aja, amanah. Amanah yang lain. Oke, kalau Pak Kadir harapannya gimana Pak? Saya kira sama ya. Ya harapannya itu bisa membawa Indonesia ini lebih maju lagi. Iya. Itulah harapan saya. Betul. Baik lagi ya, lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Om Desi. Sama hidup. Sama itu. Udah mau. Oke deh, terima kasih Ya. atas waktunya Pak. Ya, mohon maaf ini karena sudah ditunggu. Iya, Pak terakhir PBB Jaya. Jaya. Oke, terima kasih Pak, terima kasih.